Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 8. Selaku moderator akan memandu jalannya presentasi kali ini. Adapun topik yang akan dibahas yaitu hasil kali transformasi. Sebelum mulai, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 8 yaitu saya sendiri, Sri Lestari dengan NIM F1C220013, Nyimas Nina Alia Rahma dengan NIM F1C220014, dan Carmenita Angelina Siahaan dengan NIM F1C220022. Untuk definisi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Andaikan F dan G itu adalah dua transformasi, dengan F transformasi memetakan V asal ke V hasil, dan G transformasi memetakan V asal ke V hasil. Maka produk atau komposisi atau perkalian dari F dan G yang ditulis sebagai G bundaran F didefinisikan sebagai G bundaran FP atau perkalian dua buah transformasi F dan G di titik P itu sama dengan G FP untuk setiap P elemen P. Adapun teorema yang berlaku yaitu teorema 5.1, jika F transformasi memetakan V asal ke V hasil dan G transformasi memetakan V asal ke V hasil masing-masing suatu transformasi, maka hasil kali H sama dengan G bundaran F memetakan V asal ke V hasil adalah juga suatu transformasi. Buktinya, yang pertama harus dibuktikan bahwa H sama dengan G bundaran F memetakan V asal ke V hasil ada. Pertama, jelas RF adalah seluruh bidang V. Kedua, jelas DG adalah seluruh bidang V. Jadi, RF irisan DG ada, sehingga H sama dengan G lingkaran G bundaran F memetakan V asal ke V hasil ada. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nyimas Nina Alia Rahma. Kepada Nina dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai bukti teorema 5.1. Yang kedua yaitu harus dibuktikan dua hal, yaitu yang pertama H surjektif dan yang kedua itu H injektif. Yang pertama, misalkan HY itu sama dengan G bundaran FY sama dengan X, akan dibuktikan HY sama dengan X itu surjektif. Kita misalkan ambil sembarang X itu elemen V, karena G suatu transformasi, maka G surjektif. Artinya, setiap anggota X itu adalah elemen dari F, yang dimana setidaknya ada anggota Z yang ada di elemen V, yang dimana itu adalah GZ itu sama dengan X. Karena F suatu transformasi, maka F surjektif. Artinya pada Z elemen V yang setidaknya ada anggota Y yang berelemen V, yang daripada itu adalah Z sama dengan FY. Jadi ada Y elemen F yang dimana G bundar F, FY itu sama dengan HY sama dengan X. Jadi H itu surjektif. Next. Lalu yang kedua, ambil X, ambil XY itu dengan X tidak sama dengan Y, yang dimana merupakan HX tidak sama dengan HY. Andaikan HX itu sama dengan HY, maka G bundar Fx itu sama dengan G bundar Fy. Karena G injektif, maka Fx itu sama dengan Fy. Lalu, karena F injektif, maka X sama dengan Y. Ini adalah suatu kontradiksi. Jadi, pengandaian salah sehingga haruslah X tidak sama dengan Y.
Jadi H adalah injektif. Berdasarkan persamaan I dan I2, maka H itu sama dengan G bundar F, yang dimana V adalah daerah asal, lalu F adalah daerah hasil, adalah suatu transformasi. Next. Lalu hasil kali J sama dengan F bundar G, yang dimana V merupakan V hasil adalah juga suatu transformasi. Pembuktiannya adalah yang pertama harus dibuktikan bahwa J sama dengan FOG, yang dimana V itu merupakan V hasilnya ada. Yang pertama yang dimana jelas RG adalah seluruh bidang F, dan yang kedua jelas DV adalah seluruh bidang F. Jadi RG yang gabungan DV adalah sehingga J sama dengan FOG, yang dimana F-nya ada. Lalu yang kedua harus dibuktikan dua hal, yaitu yang pertama J itu surjektif, dan yang kedua itu J itu injektif. Yang pertama, misal JY itu sama dengan FOGY itu sama dengan X. Akan dibuktikan JY adalah X surjektif. Kita ambil sembarang X di elemen V, karena F suatu transformasi, maka F surjektif. Artinya seluruh anggota X elemen V, yang setidaknya ada anggota Z elemen V, yang dimana FZ itu sama dengan X. Karena G suatu transformasi, maka G surjektif. Artinya pada Z elemen V, yang setidaknya ada anggota Y elemen V, yang dimana Z itu sama dengan GY. Jadi ada Y elemen V, yang dimana FOGY itu sama dengan JY, sama dengan X. Jadi terbukti J adalah surjektif. Lalu, next. Lalu yang kedua kita ambil XY dengan X tidak sama dengan Y, yang dimana JX tidak sama dengan JY. Kita andaikan JX itu sama dengan JY, maka FOGX itu sama dengan FOGY. Karena F injektif, maka GX sama dengan GY. Lalu karena G injektif, maka X sama dengan Y. Ini suatu kontradiksi dengan X tidak sama dengan Y. Jadi pengandaiannya salah, sehingga haruslah X itu tidak sama dengan Y. Lalu berdasarkan dua persamaan tadi, maka J itu sama dengan FOG V, yang dimana V adalah suatu transformasi. Lalu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Carmenita Angelina Siahaan. Kepada Carmenita dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yang kedua adalah contoh soal. Nah, itu ada yang diketahui adalah T dan S itu isometri. Nah, kita akan diperintahkan untuk menyelidiki. Yang pertama itu TS adalah sebuah isometri, yang kedua itu TS sama dengan ST, dan yang ketiga jika G sebuah garis, maka G aksen sama dengan TSG juga sebuah garis. Dan yang keempat, jika G sejajar dengan H dan G aksen sama dengan TSG, H aksen sama dengan TSH, maka G aksen sejajar dengan H aksen. Penyelesaian yang pertama, T dan S adalah isometri, sehingga T dan S adalah suatu transformasi. Berdasarkan teorema, jika F adalah V awal hingga V akhir, dan G adalah V awal hingga V akhir masing-masing suatu transformasi, maka hasil kali H sama dengan G bundaran F adalah V awal hingga V akhir adalah juga suatu transformasi. Maka TS juga transformasi.
Apakah TS isometri? Ambil sembarang titik A, B elemen V, SA sama dengan A aksen, SB sama dengan B aksen. Karena S isometri sehingga AB sama dengan A aksen B aksen, TA aksen sama dengan A double aksen, TB aksen sama dengan B double aksen. Karena T suatu isometri, sehingga A aksen B aksen sama dengan A double aksen B double aksen. Dengan demikian, AB sama dengan A aksen B aksen sama dengan A double aksen B double aksen. TSA sama dengan TS dikali A. TA aksen sama dengan A aksen. TSA sama dengan T dikali SA. T dikali B aksen sama dengan B double aksen. Karena AB sama dengan A double aksen B double aksen, sehingga TS sebuah isometri. Jadi TS adalah suatu isometri. Sehingga TS sama dengan ST. Apabila G sebuah garis, maka G aksen sama dengan TSG, juga sebuah garis. Telah diketahui bahwa TS sebuah isometri, berdasarkan teorema, sebuah isometri memetakan garis menjadi garis, maka G aksen sama dengan TSG adalah sebuah garis. Jadi pernyataan jika G sebuah garis, maka G aksen sama dengan TS kali G juga sebuah garis adalah benar. Untuk penyelesaian yang D, apabila G sejajar dengan H dan G aksen sama dengan TS dikali G, H aksen sama dengan TS dikali H, maka G aksen sejajar dengan H aksen. Karena TS sebuah isometri, berdasarkan teorema, sebuah isometri mengawetkan kesejajaran dua garis, sehingga diperoleh G aksen sejajar dengan H aksen, dengan G aksen sama dengan TS dikali G, H aksen sama dengan TS dikali H, G sejajar dengan H. Jadi, pernyataan apabila G sejajar dengan H dan G aksen sama dengan TS dikali G, H aksen sama dengan TS dikali H, maka G aksen sejajar dengan H triple aksen benar. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Carmenita. Sekian presentasi yang dapat kelompok 8 sampaikan. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan kata ataupun pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.